Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa media Ansor Bangil dan warga Nahdien yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan kita sampai hari ini dapat melaksanakan ibadah mahdoh khususnya di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan yang suci, bulan yang dirahmati Allah dan bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan Ramadan. Ini artinya kesempatan kita untuk mengais pundi-pundi amal yang luar biasa. Nampaknya waktunya semakin sedikit. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, marilah kita terus selalu meningkatkan amal ibadah kita di waktu-waktu akhir pada bulan Ramadan ini. Pemirsa media Ansor yang berbahagia, ada satu ibadah yang mengiringi ibadah puasa kita sebagai penyempurna, yakni menunaikan atau mengeluarkan zakat fitrah. Zakat ini merupakan satu amaliyah yang wajib yang harus kita tunaikan. Bukan sekedar kewajiban biasa, zakat ini tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pemirsa media Ansor yang berbahagia, zakat fitrah ini memiliki peran yang sangat penting dalam membersihkan dan mensucikan jiwa, sehingga ibadah puasa kita juga akan sempurna teriring dengan kita keluarkannya atau kita tunaikannya zakat fitrah ini. Baginda Rasul Muhammad SAW di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau bersabda bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan yang tidak baik, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan siapa pula yang menunaikannya zakat fitrah tersebut setelah sholat Idul Fitri, maka termasuk sedekah biasa. Dalam kitab Hasyiah Jamalul Minhaj, Syekh Zakaria Al-Ansori menyampaikan bahwa sabda baginda Rasul Muhammad SAW, syahrun Ramadan mu'allak bainas sama wal ardi wala yarfa'u illallah illa bizakatil fitri. Bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan zakat fitrah ini. Syekh Zakaria ini kemudian menjelaskan bahwa selama seseorang belum mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrahnya, maka pahala puasanya belum bisa didapatkan. Sebagai muslim yang taat, kita harus memahami bahwa zakat bukan hanya sekedar sebuah kewajiban, tetapi juga bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa media Ansor Bangil yang berbahagia, zakat fitrah ini akan menjadi penting dan bahkan lebih penting karena yang pertama sebagai bukti totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengeluarkan zakat, menunaikan kewajiban Allah, maka itu bukti bahwa kita tidak sedang menduakan Allah.
Kemudian zakat ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai cara untuk membersihkan jiwa kita dengan menunaikan zakat ini, mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat syaitan, sifat kikir, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini kita akan melatih sifat kedermawanan kita kepada sesama yang saling membutuhkan. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya dalam bentuk harta yang sedang kita miliki saat ini. Semuanya itu adalah amanah yang satu ketika pasti akan ditarik kembali oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zakat ini memiliki 3 hak yang utama. Yang pertama yakni hak orang miskin. Kemudian orang miskin tentunya membutuhkan. Dengan zakat ini, dengan kita mengeluarkan zakat ini, maka kita bisa membantu kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan, fakir, miskin, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yakni haknya masyarakat umum. Karena memang zakat fitrah ini dikeluarkan oleh seorang muslim yang berada di bulan suci Ramadan, yang masih berpuasa, kepada yang berhak menerima zakat ini. Kemudian yang ketiga yakni tentunya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Ansor yang berbahagia, zakat fitrah ini sekali lagi bukan sekedar ritual ibadah, kemudian mengeluarkan kewajiban, sebuah kewajiban, bukan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa. Dengan membayar zakat fitrah ini kita membantu fakir miskin, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan, agar juga sama-sama dapat merasakan kebahagiaan di hari raya yang fitri, hari raya Idul Fitri. Islam mengajarkan kita untuk saling berbagi, sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW, masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu addu tada'alahu sairul jasadi bisahril wal hasad. Perumpamaan kaum muslim, kaum mukmin adalah kasih sayang mereka seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Maka dari itu, marilah kita semua untuk bersadar diri agar menyempurnakan ibadah puasa kita ini dengan mengeluarkan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga apa yang nanti akan kita tunaikan merupakan satu wasilah sebagai penyempurna ibadah puasa kita, dan moga-moga seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberi keberkahan rizki, keberkahan usia, sehingga ditakdirkan untuk mendapati dan menjalani ibadah puasa Ramadan di tahun yang akan datang. Akhirnya, masyaallah hadirin rahimakumullah, al-fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.